Baik, jadi hari ini kita membicarakan bagaimana cara lain menggunakan R. Jadi di kelas saya menggunakan R yang versi tanpa menggunakan GUI tambahan ya. Jadi R seperti ini kita sudah saya demokan di kelas. Jadi di sini kita bisa melakukan misalnya sesi R yang seperti kalkulator ya, yang saya sering demonstrasikan di log 10 ya. Tentu saja kalau kita melihat contoh Python, dia harus import modul dulu untuk melakukan fungsi matematika. Nah di R itu tidak perlu, karena memang didesain untuk keperluan matematika dan juga ya utamanya statistika gitu. Kemudian XP10 kalau ya. Nah, dan perintah-perintah yang rutin kita lakukan seperti ini saya melakukan kesalahan bisa terjadi kalau kita mengetikkan di konsol seperti ini. Nah, biasanya untuk mengurangi kesalahan seperti itu kita bisa mengetikkan ini di semacam script ya, 89 kali kemudian log 10 XP10. Jadi ini tinggal di run saja, bisa melalui ini atau ini run ke kanan, run line or selection. Oke, dan saya sudah mengajarkan juga bagaimana kalau kita sudah mengakhiri sesi R, kita ini bisa simpan. Misalnya kalau kita mau simpan misalnya latihan ini juga, kemudian kita akhiri, exit, yes, kalau kita menggunakan. Nah, selain itu ada juga yang berupa semacam IDE, Integrated Development Environment, jadi RStudio. Nah, RStudio yang secara prinsip melakukan apa yang bisa dilakukan oleh R yang basic tadi, plus beberapa fitur-fitur tambahan yang kita bisa gunakan untuk mempermudah ya, gitu, mempermudah pekerjaan kita. Misalnya ada syntax highlighting, kemudian ada juga library tambahan yang bisa membantu kita atau mempermudah kita membuat suatu sintaks yang disebut dengan R Markdown ya, seperti kemampuan seperti pada Jupyter. Jadi kita bisa membuat semacam notebook. Nah, ini antarmuka seperti ini ya mungkin lebih nyaman kalau kita terbiasa ya. Ada terminalnya, kemudian ya ada konsol. Ini kita bisa buat new R script di sini. Nah, di sini ini kita bisa atur, kemudian di sini ya. Ini kita clear screen dulu dengan menekan Ctrl L. Jadi di sini kita mungkin lebih ini, kemudian seperti tadi. Jadi kan ada syntax highlighting dan completion ya, atau apa namanya ya. Kalau kita mengetikkan perintah, dia misalnya kalau kurung, dia otomatis melengkapi, jadi mengurangi kesalahan kita. Kita bisa run seperti tadi. Jadi mungkin jauh lebih mudah ya dibandingkan yang tadi. Jadi inilah salah satu pilihan yang membuat kita lebih nyaman. Jadi misalnya saya membuat semacam, ini namanya bilangan acak normal 100. Kemudian saya bisa plot X misalnya. Nah, plotnya muncul sebelah kanan seperti ini. Kemudian plotnya bisa kita warnai gold sama dengan red misalnya. Kemudian ya
kita bisa tambahkan misalnya garis sama dengan no. Ya, jadi ini akan memudahkan kita untuk melakukan sesi interaktif dengan R dengan lebih nyaman mungkin ya. Gitu. Oke, jadi ini adalah pilihan lain. Dan juga banyak yang juga menggunakan ini. Jadi pilihan ada pada kita, terserah kalian bisa menggunakan ini atau R biasa seperti tadi, R yang sedikit plain istilahnya ya. Jadi tidak ada tambahan seperti ini. Nah, tentu saja ini kelebihan tadi seperti yang saya katakan. Jadi di sini terintegrasi, ada informasi tentang paket misalnya. Di sini kalau kita ketik ini ada help-nya ya, misalnya kita mengetik help plot misalnya, apa saja yang isi dari argumen dari fungsi plot misalnya. Jadi dia akan memunculkan bantuan tentang plot di sini. Ya, ini sambil menunggu. Oke, biasanya muncul di sini. Oke, belum. Ya, sedikit perlu waktu. Ya, jadi di sini kemudian ya ini gambar kita bisa simpan seperti tadi, yang bisa simpan sebagai PDF. Baik, sepertinya masih perlu waktu, tapi yang jelas RStudio adalah IDE untuk R yang populer digunakan saat ini. Oke, nah cara ketiga, ya mungkin bukan cara ketiga, mungkin cara keempat malah ya, masih bisa jadi R itu bisa dilakukan dengan command lain juga, tapi saya pikir itu tidak perlu. Jadi kita bisa menggunakan yang mungkin cara yang ya katakanlah cara lainnya adalah menggunakan R Cloud. Nah, ini penting kalau kita tidak mempunyai akses laptop ya atau komputer untuk menginstal R. Jadi ini kita bisa lakukan melalui smartphone. Jadi akses di sini R Cloud. Kalian daftar dulu ya user. Nah, ini karena saya sudah punya, jadi langsung login ke halaman saya. Jadi misalnya saya buat new project. Oke, sambil nunggu karena ini sifatnya cloud ya, di komputasi cloud, jadi perlu sedikit waktu ya, tergantung koneksi internet juga. Oke, nah di sini memang ada batasan, jadi
saya belum tahu apakah kita bisa menyimpan data atau tidak gitu ya. Nah di sini misalnya contoh, jadi interface-nya sama atau ya sama seperti RStudio, karena memang ini adalah yang dikembangkan oleh RStudio gitu. Oke, jadi kita bisa melakukan perintah misalnya seperti tadi saya mengatakan membersihkan layar dengan Ctrl L, split screen. Nah misalnya saya buat di sini sama seperti tadi, mungkin ya ini standar penggunaan R untuk kalkulator. Kita mengetes apakah dia ada masalah apa tidak gitu ya. XP 100. Oke. Kemudian tadi kita coba nah di sini saya sudah mulai mau menyimpan data. Kita lihat apakah bisa atau tidak. Oke. Nah di sini sih ada ya X nama variabel yang disimpan. Kemudian kita lihat plot X seperti tadi. Oke, ini plot dari X. Kemudian line sama dengan 0, call sama dengan red. Jadi menambahkan garis merah pada plot ya, tepatnya pada titik 0. Oke, ini kita save. Kita namakan proyeknya latihan 2 mungkin. Karena tadi sebelumnya saya tidak sempat beri nama. Oke, kemudian kita coba lagi membuat variabel yang lain misalnya, atau kita ya mungkin kita plot dan kita lihat histogram gitu mungkin ya. Jadi plot X dia mengeluhkan marginnya terlalu besar. Oke. Baik. Kemudian plot is X. Oke, dia ada sedikit masalah karena dia marginnya terlalu besar. Untuk dalam plot 2x1 ya, 2 baris 1 kolom. Oke. Kita lihat, kita kembalikan dulu. Oke. His X. Oke, histogramnya bisa diplot. Baik, kita ya sepertinya bisa mungkin mengimport dataset juga, dan ada beberapa yang lain. Jadi mungkin kita bisa bereksplorasi nanti ya. Oke, jadi coba kita ya. Oke, saya punya 2 workspace, saya ada 2 tadi.
latihan 1 yang sebelumnya, latihan 1. Oke. Ya, ini yang satu ya, oke, ini yang arsip. Oke. Ya, dulu saya coba ini. Kita bisa coba paste. Oke. Summary fluorescences. Oke. Oke, ya, mungkin kita ya tidak bisa, tidak ada tombol save, tapi ini mungkin bisa kita save workspace. Oke. Latihan 1. Oke, kita bisa simpan data ini perlu nanti kalau suatu waktu kita perlukan. Baik, kita coba saya log out dulu. Oke, kita akan coba login dari yang lain, apakah bisa apakah disimpan tadi apa yang kita kerjakan. Mungkin ini perlu sehingga kita tahu apakah AirCloud menyimpan file yang objek yang kita sudah buat. AirCloud. Oke, AirCloud, AirStudio.cloud. Saya login sekarang. Ya, login. Oke, ini latihan 1, latihan 2. Ya, data saya masih ada, jadi ada air data. Ini mungkin nanti mungkin apakah bisa kita simpan di want to load. Oke. No. Oke, workspace latihan yang tadi, latihan 2. Ya, ada yang ini yang kita lakukan tadi, jadi masih tersimpan di sini. Mungkin kita bisa simpan air data. Latihan 2. Ya, ada latihan 2 air data. Tapi ada juga air project. Jadi oke, jadi saya rasa nanti kita perlu cek lagi apakah dia akan menyimpan ini. Ya, di sini sih ada sekarang, tapi nanti kita bisa cek lagi. Oke, jadi saya rasa itu beberapa cara untuk melakukan air. Semoga bermanfaat bagi kalian. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan tambahan saya untuk bagaimana menggunakan air, baik air yang biasa atau katakanlah interface yang basic, kemudian menggunakan AirStudio, kemudian AirStudio Cloud kalau sewaktu-waktu nanti tidak ada akses atau laptopnya lagi bermasalah dan
kita perlu mengerjakan R. Oke.